Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Kalau saya sebut hal yang lebih tinggi lagi, bahwa semua hal yang menyimpang bahkan diketahui oleh Tuhan itu. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan melihat segala hal. Surat Al-Fajr ayat 14. Welcome to Furman Penipahan Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi video ILC yang terbaru tentang polemik Az-Zaitun. Yang kali ini pembicaranya adalah Rocky Gerung yang kita tahu selalu membawa polemik luar biasa. Kita dengarkan langsung, nanti saya reaction. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran Profesor Rocky Gerung. Oke, cari cara dulu ya. Cara yang bisa dimengerti oleh Islam. Karena dia bilang tadi saya nggak paham itu. Dendam gue sama dia. Oke. Dia terangkan tadi sesuatu yang menuntut pengetahuan internal atau forum internum. Tentu saya nggak ada di dalam forum itu. Ya, fair enough. Tapi ada aspek yang tidak dibahas di situ, yaitu hak warga negara untuk berpendapat tentang isu hubungan antara negara dan agama. Kan itu soalnya. Jadi satu waktu saya naik Gunung Galunggung. Itu gunung tempat latihan dan markas militer Kartosuwiryo. Kira-kira jam 1:30 malam turun, diajak diskusi sama masyarakat di situ. Ada perpustakaan kecil. Isi buku-bukunya ada pelajaran komputer di desa di kaki Gunung Galunggung itu, tengah malam. Tapi ada beberapa tetangga, karena tahu saya, lalu diskusi tentang hal yang oleh Islam dianggap saya tidak tahu, tentang Islam itu keadilan. Mereka bilang begini, masih ada, saya bilang ini daerah operasi Kartosuwiryo, NI, TI. Iya bang, dan masih ada pengikut-pengikutnya. Ini 1:30 malam nih. Terus saya tanya ke mereka, jadi kalian mau mendirikan negara Islam itu? Tidak. Kami mau mendirikan negara yang berkeadilan tetapi berbasis Islam itu. Ini logik dari anak-anak di situ ya, anak muda. Lalu saya tanya, memang gak ada versi keadilan lain selain Islam itu? Memang gak ada, kata dia. Saya bilang ada banyak versinya tuh. Ya tapi hanya itu yang kami tahu. Lalu BPIP ngapain kalau begitu? Oke, ini ada kritik pertama dari Rocky Gerung tentang BPIP, yaitu edukasi tentang teori kritis barangkali ya, tentang keadilan. Yang di sana menurut cerita Rocky Gerung itu hanya mengetahui tentang versi keadilan dari Islam saja. Oke, ini sudah mulai memanas. Kita lanjutkan. Nggak nyampe di kaki Gunung Galunggung itu. Yang nyampe di kaki Gunung Galunggung ada BLT, BPIP. BLT-nya nyampe. Tetapi civic education tidak tiba di situ. Jadi siapa yang salah? Kalau dia nggak paham bahwa ada versi lain di dalam soal justice itu, yang harus diasuh oleh citizenship. The very idea of citizenship adalah justice. Nggak ada. Jadi ini bahan juga untuk kita pertimbangkan. Jangan lokasikan sesuatu yang radikal sebelum kita asuh dia dengan prinsip-prinsip citizenship. Curang namanya tuh. Nah, itu poinnya di situ kan. Lalu tadi Pak MUI menerangkan bahwa yang ada di forum internum tidak boleh diucapkan di forum eksternum. Dari mana dalil itu? Kalau saya misalnya punya uang rupiah, saya pakai buat belanja sekaleng bir, laku. Tetapi uang yang sama, kalau saya pakai untuk membeli bir di lokasi yang ada syariahnya, nggak laku uangnya. Logis di situ. Sekarang apa hubungannya dengan forum internum?
Kalau saya punya uang palsu, saya pakai buat membeli barang, pasti nggak boleh tuh. Lo buat apa saya punya uang kalau saya nggak boleh pakai itu uang palsu? Ya uang palsu itu memang uang yang saya mau pakai untuk berbohong. Kenapa dilarang coba? Buat apa saya pegang uang palsu kalau saya nggak pakai itu buat belanja? Kan uang palsu dipakai untuk belanja, memang statusnya palsu itu. Pelan-pelan ya, saya menghubungkan dengan soal penyimpangan itu. Wah, ini analoginya luar biasa ini. Saya agak nggak nyambung ini. Ayo kita dengar lagi ya. Kan juga bilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu. Yes. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Oke. Hati-hati ucapin sebelum kena delik nih. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Wah, ini pernyataan yang sangat berisiko ya. Tapi saya percaya ada alasan logis. Tapi sementara ini saya menganggap bahwa menurut pemahaman saya tidak ada nabi itu hanyalah meneruskan tugas yang belum selesai. Kalau itu disebut menyimpangkan, apa kira-kira alasannya? Kita dengarkan. Kalau enggak dia akan disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding supaya dia disebut nabi itu. Saya nggak nyinggung nama nabinya supaya nggak kena delik. Tetapi logikanya begitu, menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Oke, jadi sudah jelas ya. Rocky Gerung mengatakan bahwa menjadi nabi artinya membatalkan pandangan nabi sebelumnya atau menyimpangkan. Ini luar biasa ini. Tapi dia tidak menyebutkan nabi itu siapa ya. Karena istilah nabi ini dalam dunia akademik juga sering muncul, bahwa ada orang yang begitu pintar, begitu cerdas di universitas atau di perguruan tinggi itu disebut nabi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya mesti lebih hati-hati nih. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Enggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? That's the logic. Saya naksir pada seseorang, tapi saya nggak boleh ucapkan itu. Lo naksir itu, energi di dalamnya itu diekspresikan dalam bentuk tindakan. Kencan misalnya, ya nonton. Atau suruh datang ke ELC itu. Jadi, yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga. Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal, forum eksternal. Jadi kalau saya punya dalil yang saya simpangkan, oh boleh itu di forum internum. Buat apa forum internum itu? Itu memang udah di hati nurani saya. Forum internum yang paling kecil dan paling lengkap, paling sempurna ada keyakinan individual pribadi. Nah keyakinan itu dijamin oleh hak asasi untuk diekspresikan. Yang menyatakan dia menyimpang siapa? Tentu yang tidak suka bahwa forum internum itu diucapkan. Kalau begitu nggak ada gunanya yang disebut kebebasan beragama. Kalau forum internum dihalangi untuk tiba di forum eksternum. Logika filosofinya begitu. Dan hak asasi manusia menjaminkan itu justru. Nggak ada gunanya Anda meyakini sesuatu kalau Anda cuma buat dalam mimpi. Anda dipaksa untuk mengeluarkan itu karena ada semacam keinginan etis untuk dia tahu loh keyakinan saya begini nih.
poin itu. Dalam soal tadi dan terutama dalam menafsirkan problem di Panji Gumilang, seolah-olah kita halangi Panji Gumilang mengucapkan forum eksternum. Yang mesti dihalangi adalah kalau itu dipakai untuk menipu, dan itu pembuktian pidana, menghina. Ya, itu aja dasarnya. Sekali lagi saya ucapkan ini bukan dari posisi teologi itu, tapi dari posisi sosiologi bernegara. Nah, ini yang saya mau. Oke ya. Jadi luar biasa ini Rocky Gerung ini. Pertama dia memberi analogi bahwa setiap kemunculan nabi itu artinya penyimpangan dari nabi sebelumnya. Karena kalau tidak menyimpangkan ajaran nabi sebelumnya, itu dia tidak memiliki pengakuan untuk jadi nabi setelah itu gitu. Menurut Rocky Gerung, melanjutkan itu artinya juga menyimpangkan, itu ya, itu Rocky Gerung itu katanya begitu. Ini tafsirannya Rocky Gerung, tapi dia berkali-kali mengatakan ini bukan pembicaraan teologi, tapi ini pembicaraan sosial. Tadi juga dia menutup dengan ini pembicaraan sosial, gitu. Bukan pembicaraan teologi. Soal Panji Gumilang misalnya, dia menganggap kebebasan Panji Gumilang sebagai rakyat itu dihalangi oleh berbagai macam ungkapan dari umat Islam, baik itu aksi, baik itu dari MUI dan macam-macam itu. Saya rasa tidak ada yang menghalangi ya, setahu saya melewati berbagai berbagai media, tidak ada yang menghalangi. Yang ada justru ingin mengajak Panji Gumilang berdiskusi itu. Kalau dia membawa atas nama agama Islam, maka ada forum internum, ya internum Islam, dan itu sudah ada undang-undangnya. Itu kan ada perda daerah dan sebagainya. Boleh mendiskusikan tentang itu. Kalau dia mengajarkan ajaran baru, maka sebut agamanya agama baru, bukan agama Islam. Kalau referensinya Islam tentu menyesatkan. Misal Panji Gumilang mengatakan Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad, itu penyimpangan yang jelas gitu. Jadi Rocky Gerung posisinya di sini itu tidak jelas. Dia ingin apa sebenarnya? Kalau ingin menyampaikan kebebasan berbicara, maka umat Islam sudah melakukan itu. Umat Islam sudah memberikan kebebasan berbicara. Tidak ada yang melarang orang berbicara. Justru dari pengakuan MUI sendiri, dia beberapa kali melayangkan surat untuk mendiskusikan pemikiran Panji Gumilang. Justru Panji Gumilang sendiri yang menutup diri gitu. Yaitu hak, tapi ada hal yang urgen untuk dibicarakan gitu. Nah ini, jadi Rocky Gerung ini belum jelas ini arahnya kemana. Kita lanjutkan ya. Oh ini, Oke, Bang Rocky. coba. Jadi kalau di dalam keyakinan Islam, ya kita berbicara tentang teologi. Karena tadi agak sedikit buat saya ya mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran baru yang disesuaikan dengan kaumnya pada era yang berbeda 700 tahun kemudian, itu adalah bentuk yang kalau kami sebut itu sebagai mutaghayyirot, berusaha untuk flexibility. Dan satu hal lagi, ntar dulu lah. Enggak saya cuma. Satu hal lagi, jangan kemudian proposal of justice itu kemudian seolah-olah memberikan kebebasan kepada orang untuk berbuat sesuka-sukanya. Itu juga saya juga nggak setuju. Kalau itu seolah-olah ini menjadi alat pembenar bagi kelompok-kelompok seperti ini. Nah ini dua hal ya Bang Rocky yang saya ingin Saya nangkap loh. Siasatnya saya nangkap tuh. Yes, itu kalimat. Bang Rocky, sebelum dijawab, Ya, oke. sebelum dijawab saya juga ada sesuatu yang menarik dari Bang Rocky nih mengenai kebebasan beragama. Betul, kita memiliki kebebasan beragama, tetapi di dalam agama itu ada yang mengatur yang tidak boleh bebas. Itulah makanya ajaran
Allah itu turun ke nabi, nabi ke sahabat, sahabat ke tabiin dan sampai ke ulama. Itu sanadnya jelas. Jadi tidak bisa kemudian individu-individu menghayalkan sendiri pemikirannya lalu kemudian disampaikan ke publik. Itu yang tidak boleh. Ya, saya tahu. Nah, Saya itu Bang. coba. Jadi jangan sampai nanti tadi seperti Nabi mempunyai deviasi, itu mungkin yang lain pemikirannya. Tetapi bahwa Nabi Muhammad SAW itu tadi selain disampaikan oleh Bung Islah bahwa itu adalah penyempurna, itu juga terkunci sudah menjadi khotamin Nabi. Jadi Nabi yang terakhir. Jadi nggak boleh lagi kemudian karena kebebasan beragama dan lain-lain lalu menjadi Nabi ingin. Nanti berhadapan seperti Musadek tadi. Dari tadi saya kasih. Iya, ini MUI mungkin salah paham ya. Rocky Gerung menyampaikan sejarah kenabian, bagaimana nabi itu berganti, bukan doktrin teologis bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu beda soal. Kemudian ada sanad keilmuan, itu juga beda soal ini. Ini disayangkan sekali. Rocky Gerung ini sangat bisa dikritik habis-habisan sebenarnya di hari ini gitu. Kita lanjutkan Rocky Gerung, nanti saya kritik habis kayaknya. Saya bikin asumsi bahwa saya bicara dari perspektif warga negara, bukan perspektif orang beragama itu. Lain itu. Supaya lebih lengkap deh. Menurut Bapak. Tar. Ya nanti dia juga kena ntar. Saya pegang. Aduh, ntar ya. Ya, ini memulai diskusi ini. Tapi yang benar memang Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu, dia menggenapi yang dulu. Iya, itu artinya menyimpangkan itu. Janganlah engkau. Kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Tidak Bang, tidak beda. Makanya gini, di dalam Al-Quran ini benar. Saya mau nambahin dulu. Di dalam Al-Quran jelas Nabiullah itu mengimani 5 agama sebelumnya, ya ada Nasrani, ya toh, dan seterusnya. Jadi artinya bukan Ini MUI ini juga ngaur 5 agama sebelumnya. Ini gimana ini? Mau mengkritik Rocky tapi dia keliru. Lanjut. Untuk pertama kalinya akan setuju dengan Rocky Gerung. Jangan cepat-cepat setuju, ntar. Enggak, saya mau bilang gini. Oke, Bentar. Sedikit. Tunggu ya, hak saya masih panjang ya. Iya. Sebetulnya kan kita toh akui bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang, dia kan dianggap sebagai orang yang gila di kalangan masyarakat di mana dia hadir. Maksudnya adalah kalau sampai prinsip Anda bahwa sesuatu yang di dalam itu tidak boleh dikeluarkan juga diterapkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diyakini para pemuka Mekah waktu itu, kan menjadi bermasalah gitu loh. Nggak harus. tapi beda kondisinya. Masyarakat sekarang kan sudah jelas nih. Iya, ya kan? Poinnya adalah Artinya masyarakat yang beragama bukan pada saat Ini nggak nyambung juga. Siapa Adi Armando ini juga berbicara soal konteks Nabi Muhammad ketika itu yang disebut gila oleh masyarakatnya. Sebagian masyarakat maksud saya. Itu jauh beda konteks dengan Rocky Gerung. Ini gimana ini, mau afirmasi tapi beda pemikiran. Ini keliru juga. Ini juga MUI juga berbicara konteks hari ini. Beda, konteks hari ini tidak ada nabi. Rocky Gerung tadi itu bicara sejarah kenabian, bagaimana nabi itu berganti karena ada pemikiran baru, karena ada penyimpangan. Nah, kita mau kejar nih Rocky Gerung ini, jangan menyimpang kemana-mana. itu di mana masyarakatnya masih jahiliyah. Beda dong. Enggak, Kondisinya. poinnya Jadi itulah prinsip kebebasan pemikiran yang berekspresi seperti di sana. ini udah nggak layak dikorelasikan dengan pemikiran yang saat ini gitu loh. saya kembalikan. Oke, saya lanjutkan ya. Enggak, sebelum dilanjutkan satu ayat aja. Janganlah engkau kira atau sangka saya datang untuk meniadakan hukum Taurat atau hukum kitab-kitab yang lain.
Aku datang untuk menggenapinya. Matius 17. Oke, tapi Ini luar biasa dong. Bung Karni pakai agak mengutip kitab suci kan hebat oke, ini. saya ngerti problem ini, tapi saya nggak mau menyebut problem di dalam teologi. Kalau saya sebut hal yang lebih tinggi lagi, bos, semua hal yang menyimpang bahkan diketahui oleh Tuhan itu. Ina rabaka labil mirsad. Tuhan melihat segala hal. Surat Al-Fajr ayat 14. Oke. Lanjut ya. Itu catatan kaki aja tadi. Buat nerangkan pada Islam bahwa gua tahu itu. Oke.